Haleluya. Selamat malam bagi kita seluruhnya, jemaat-jemaat Tuhan, siapapun saudara yang menonton video ini. Saya sangat bersuka cita apabila saya bisa berbagi renungan dengan siapa saja yang menonton video ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita semua akan dipulihkan lewat tayangan video ini, yaitu lewat firman Tuhan yang saudara dengarkan. Saya ambil firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang 33. Begini firman Tuhan. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, apabila kita mendengarkan firman Tuhan ini merupakan satu pengajaran disampaikan oleh Yesus tentang hal kerajaan sorga. Kita pernah diajarkan oleh Yesus tentang bagaimana berdoa. Berdoa, Bapa kami, di mana dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kerajaan Allah yang di sorga itu datang dan terjadi di bumi ini. Artinya kerajaan Allah, maksudnya hukum-hukum Allah. Karena dalam kerajaan Allah itu tentu Allah lah yang memerintah. Allah yang membuat hukum, Allah yang membuat aturan. Dan aturan yang ada di sorga itu maka dikehendaki untuk boleh diterima oleh setiap orang yang ada di bumi ini, orang-orang yang percaya. Nah, untuk sampai ke sana, kata firman Tuhan, maka setiap orang yang masuk di sana akan mengalami, yaitu menerima atau melakukan atau menjadi taat pada hukum itu. Nah, salah satu hukum Allah atau salah satu hukum bagi warga kerajaan Allah diibaratkan seperti ragi dicampur dengan tepung 3 sukat. Ragi yang dicampur dengan tepung 3 sukat itu mengajarkan 3 hal yang ingin disampaikan oleh Yesus. Yang pertama adalah setiap orang percaya bisa berpikir besar, bisa berpikir global, bisa memiliki visi yang begitu luas, yang begitu besar sekali. Tetapi jangan sampai lupa bahwa hukumnya Allah adalah dia harus memulai dari yang kecil. Ragi itu kecil, saudaraku, tetapi dia mampu mengkamiri seluruh adonan. Nah, oleh sebab itu kita harus mulai setia dalam perkara-perkara yang kecil. Alkitab katakan, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, maka ia akan diberikan perkara yang besar. Banyak orang berpikir untuk menjadi orang yang besar, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, tetapi dia tidak mau melakukan hal-hal kecil, hal-hal yang dianggap sepele. Dianggap itu tidak tren, tidak populer, tidak begitu menguntungkan, sehingga hal-hal kecil itu diabaikan. Nah, tetapi firman Tuhan berkata, dalam hal-hal kecil itu maka Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang besar. Tapi kalau kita tidak setia kepada hal-hal kecil itu, Tuhan tidak akan pernah tunjukkan hal-hal yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata dalam ragi itu ada makhluk hidup namanya mikroorganisme. Mikro itu kecil, organisme itu satu kehidupan. Nah, dalam ragi itu ternyata waktu dicampurkan dengan tepung 3 sukat itu, maka mikroorganisme yang sangat kecil itu bekerja, memberikan kelembutan, membusukkan, mengurai semua partikel-partikel atau zat-zat yang ada di tepung itu, sehingga jauh lebih lembut dan nanti kalau dibakar akan mengembang. Artinya apa, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus? Kita anak-anak Tuhan ini, kalau saudara mau tunduk dalam hukum Allah, maka kita harus melakukan pekerjaan, tetapi tidak perlu di blow up, tidak perlu orang tahu, tidak perlu kita memiliki motivasi supaya orang kenal, supaya orang membuat sesuatu reward kepada kita. Tidak perlu. Kita seperti ragi yang bekerja. Di dalam ragi itu ada mikroorganisme yang kecil yang tidak dilihat oleh mata, tetapi mereka bekerja
melembutkan sehingga tepung itu waktu dibakar bisa mengembang dan rasanya pun jauh lebih gurih. Nah, demikian juga kita orang percaya. Orang percaya adalah orang-orang yang bekerja sedemikian rupa, tidak perlu pamrih, tidak perlu pamer-pamer. Biarkan Tuhan yang tahu, Tuhan yang melihat. Bahkan kalau kita mau pamer, bahkan kalau kita mau supaya orang puji, malah kita tidak dapat upah. Tapi kalau kita bekerja tanpa memikirkan supaya orang puji, maka Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Saudaraku yang kekasih, makanya Tuhan berkata, apabila kau mau berdoa, maka masuklah ke dalam pintu kamarmu dan tutup pintu kamarmu dan berdoalah sehingga hanya Bapamu yang di surga yang tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, pelajaran apa yang bisa kita petik dari perumpamaan tentang ragi yang dicampurkan dalam tepung 3 sukat ini? Artinya adalah kita ini harus berbaur dengan dunia ini, tetapi bukan menjadi warga negara dunia, tetapi kita berbaur dengan dunia ini untuk mengkamiri dunia. Jangan sampai kita dikamiri oleh dunia, tetapi kita yang mengkamiri atau mempengaruhi dunia. Nah, kita katakan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Banyak orang percaya, katanya percaya, bukan malah mempengaruhi dunia, tetapi dunia yang mempengaruhi dia. Dan jauh-jauh hari Paulus sudah mewanti-wanti jemaat yang ada di Roma, supaya mereka jangan sampai menjadi sama dengan dunia. Harusnya mereka mempengaruhi dunia, tetapi jangan sampai dunia mempengaruhi saudara. Nah, saudaraku, inilah hukum dari kerajaan Allah itu yang bisa kita petik 3 hal tadi. Pertama, mari kita bekerja dengan skala yang kecil, yang sederhana, yang orang lain mungkin tidak memperhitungkan. Dan yang kedua, kita boleh bekerja tanpa pamrih, tanpa perlu di blow up, tanpa perlu supaya orang tahu, orang kenal, tidak perlu. Dan yang ketiga, saudaraku yang kekasih, kita harus masuk untuk boleh mengkamiri bumi ini, mengkamiri dunia ini, supaya banyak orang percaya untuk mengenal Kristus lewat kehidupan kita, lewat karakter kita, lewat cara hidup kita. Ketiga hal ini, maka kerajaan Allah akan bertumbuh, semakin bertumbuh semakin besar, asal kita tetap melakukan hukum-hukum Allah ini seperti ragi di dalam tepung yang 3 sukat. Alkitab katakan, maka ragi yang sedikit itu akan mengkamiri seluruh adonan itu, dan banyak orang akan bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan pribadi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.